Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi PAI bab 2 tentang mengenal nama Allah. Mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama baik Allah. Di dalam Al-Quran, nama-nama baik Allah ini ada 99 nama. Sebelum Ibu jelaskan beberapa Asmaul Husna, mari kita lafalkan bersama-sama nama dari Asmaul Husna sambil menyimak video berikut ini. Kita simak dan kita lafalkan ya. Baik, setelah kita melafalkan Asmaul Husna tadi, sekarang Ibu akan menjelaskan arti dan makna dari beberapa Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama adalah Al-Mumit yang artinya maha mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu yang artinya maha hidup. Yang ketiga, Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Dan yang keempat, Al-Ahad Maha Esa, Tunggal atau Satu. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu Al
Al-Mumit. Al-Mumit artinya adalah yang maha mematikan. Dengan kekuasaannya, Allah mampu mematikan makhluk dalam keadaan apapun. Kematian adalah rahasia Allah dan tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kapan ia akan mengalaminya. Untuk itu, mari kita simak video yang akan Ibu putarkan. Baik anak-anak, setelah kita menyaksikan video tadi, sudah jelas bukan bahwa kematian bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Kita sudah melihat video tadi ya, ada beberapa kematian padahal mereka dalam keadaan sehat, bahkan melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Tapi kalau memang sudah waktunya ajal datang menghampiri mereka, maka kematian pun tidak dapat terelakkan lagi. Kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Mumit ini? Bisa kita lihat hikmah Al-Mumit adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah atas kehidupan yang telah Allah berikan dari kita lahir sampai sekarang. Kemudian yang kedua, tentunya di dalam hidup ini kita tidak perlu bersikap sombong, karena yang berhak sombong itu hanyalah Allah. Kemudian yang ketiga, menjaga diri supaya selalu taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, banyak-banyaklah untuk berbuat kebaikan. Baik, demikian itu arti dari kata Al-Mumit dan penjelasannya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan Asmaul Husna. Yang kedua adalah Al-Hayyu, yang artinya Maha Hidup. Allah akan hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa. Kita harus menyadari bahwa hidup kita tidak abadi. Kehidupan setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah. Untuk itu, Ibu kembali akan memutarkan video terkait dengan Al-Hayyu, yang Maha Hidup.
Baik anak-anak, setelah kita menyaksikan video tadi terkait dengan Al-Hayyu yang maha hidup, kita melihat di akhir nanti, di hari kiamat nanti, semua makhluk ciptaan Allah di langit maupun di bumi itu semua akan mati dan binasa, kecuali yang maha menciptakan, yaitu Allah yang maha hidup. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Hayyu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam hidup kita tidak perlu bersikap sombong. Kemudian yang kedua, menjaga diri supaya selalu taat untuk selalu beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Yang keempat, nah ini sangat penting sekali. Selama kita hidup, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Karena nanti di akhirat, sholat adalah pertama yang akan ditanyakan oleh Allah. Kemudian yang kelima, senanglah bersedekah. Jadi ini adalah penjelasan serta hikmah tentang Al-Hayyu atau Allah yang maha hidup. Baik, berikutnya yang ketiga adalah Ibu akan menjelaskan tentang Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun dalam mengurus makhluknya. Dan Allah maha berkuasa mengurus semua makhluknya. Untuk itu, mari kita simak kembali ya video terkait dengan Al-Qayyum. Kalian bisa menyimak video Al-Qayyum ini karena memang di dalamnya ada bacaan ayat kursi. Kemudian nanti kalian perhatikan di dalam video itu ada gambaran-gambaran atau cerita-cerita terkait dengan Al-Qayyum. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah kita sudah menyimak video tadi ya. Di sini Ibu akan menjelaskan dua hal terkait dengan video yang sudah kita lihat tadi. Yang pertama adalah surat yang dibaca, yaitu surat Al-Baqarah, yang biasa kita dengar dengan sebutan ayat kursi. Jadi ayat kursi ini menjelaskan tentang di mana Allah di situ tidak membutuhkan apapun. Allah berdiri sendiri, tidak makan, tidak minum. Kemudian juga Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian penjelasan yang kedua, kalau kalian tadi mencermati gambar ya tentang Jamal dan Laili tadi, di situ ada seorang ibu yang sedang sakit, ya, sedang sakit. Kemudian Jamal dan Laili merawat ibu mereka karena ibu mereka tidak bisa merawat diri sendiri karena dalam keadaan sakit.
Kemudian gambar yang kedua, teman-teman Jamal dan Laili sedang bermain di sebuah taman. Kemudian ada salah seorang temannya yang menggoyang sepeda, kemudian terjatuh. Setelah terjatuh, kemudian dia menangis. Beberapa temannya menghampiri dan menolong teman yang jatuh tadi, kemudian menenangkannya. Dari gambar yang kedua tadi bisa dijelaskan bahwa manusia sangat membutuhkan manusia yang lain. Jadi itu adalah makna dari Al-Qayyum. Sifatnya Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya, sedangkan makhluknya sangat membutuhkan makhluk-makhluk yang lain. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna Al-Qayyum ini adalah, yang pertama, menjadi anak yang bertanggung jawab. Kemudian menjadi anak yang mandiri. Yang ketiga, menjadi anak yang pintar, mampu melakukan apapun. Kemudian yang terakhir, menjadi anak yang bekerja keras. Jadi itu adalah penjelasan serta arti dari Al-Qayyum. Semoga kalian bisa pahami ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Ahad, yang artinya satu, tunggal atau esa. Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Seperti kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti biasa, Ibu akan memutarkan video untuk kalian simak. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai salah satu nabi yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat beliau masih kecil. Mendapat julukan sebagai bapak para nabi, mempunyai tugas berdakwah kepada orang tuanya sendiri dan penduduk Damaskus yang senang menyembah bintang dan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keagungannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui benda-benda ciptaannya. Ketika langit gelap, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang-bintang bertaburan begitu indah. Ia pun berpikir bintang adalah Tuhannya. Tapi saat bintang menghilang pada siang hari, hilang pula keyakinannya jika bintang itu adalah Tuhan. Hal yang sama terjadi saat beliau melihat bulan dan matahari. Namun semuanya lagi-lagi musnah saat bulan dan matahari menghilang. Nabi Ibrahim tidak berhasil menemukan Tuhannya dalam wujud benda-benda yang ada di bumi. Namun beliau kemudian menyadari bahwa Tuhan lebih hebat dan lebih agung dari semua benda tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali berdakwah kepada bapaknya. Saat itu ayah Nabi Ibrahim, Azar, adalah seorang pembuat dan penyembah berhala. Suatu hari dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bapaknya sedang membuat berhala. Beliau lalu bertanya, dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan? Bapaknya menjawab, ini dari kayu-kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya. Hanya saja ia tidak memiliki napas. Nabi Ibrahim kemudian berkata, jika para Tuhan itu tidak memiliki napas, maka bagaimana mereka dapat memberikan napas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberikan kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan. Suatu hari para penyembah berhala menggelar hari raya. Mereka membuat banyak sekali berhala dan menempatkan berbagai makanan di depan berhala itu. Mereka kemudian berdoa di sana. Azar mengajak Ibrahim, namun beliau menolak. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berencana membuat tipu daya. Beliau pergi diam-diam ke lapangan tempat para berhala berjejer. Beliau lalu menghancurkan semua berhala kecil dan menyisakan patung terbesar, lalu meletakkan kapak di tangan patung terbesar itu. Mengetahui patung-patung rusak, Ibrahim pun dicari karena dirinya lah yang selama ini menentang penyembahan terhadap berhala. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada mereka bahwa berhala yang paling besarlah pelakunya. Beliau pun menantang kaumnya untuk bertanya langsung kepada berhala yang paling besar itu.
Dikisahkan pula dalam Al-Quran ayat ke-258 surat Al-Baqarah bahwasanya Nabi Ibrahim pernah berdebat dengan Raja Namrud dikarenakan sang raja lebih memilih menyembah berhala dibandingkan harus sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guna membuktikan bahwa berhala yang mereka sembah bukanlah Tuhan, Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala yang berada di tempat pemujaan dengan sebilah kapaknya. Kisah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala bisa kita telusuri jejaknya berdasarkan sisa reruntuhan berhala di Gunung Namrud, wilayah Adiyaman, Turki. Bahkan dikisahkan potongan kepala berhala yang diyakini berasal dari zaman Nabi Ibrahim masih berada di tempatnya terdahulu. Di sana masih bisa kita lihat dengan baik potongan kepala Nabu, salah satu berhala yang paling diagungkan saat itu. Tak hanya Nabu, terdapat juga potongan kepala berhala yang lainnya juga masih dalam keadaan yang baik. Hal ini sesuai dengan fakta sejarah bahwa bangsa Kaldea dikenal sebagai penganut politeisme yang mempercayai banyak Tuhan atau dewa-dewi. Diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu semata-mata bertujuan untuk mengajak Raja Namrud dan seluruh kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya penguasa alam semesta. Baik, setelah kita menyimak video tadi yang menceritakan pencarian Nabi Ibrahim tentang Tuhan dengan melihat bintang yang muncul kemudian menghilang, lalu melihat matahari dan bulan muncul lalu tenggelam, dari sinilah timbul pemikiran bahwa Tuhan bukanlah benda-benda tersebut. Nabi Ibrahim menyadari bahwa Tuhan adalah zat yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya, yaitu Allah yang Maha Esa. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Ahad ini adalah yang pertama, bertambah keimanan kepada Allah, tentunya dengan melihat semua ciptaan-ciptaan yang sudah Allah ciptakan di muka bumi, baik di langit maupun di bumi. Kemudian yang kedua, rajin beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bersikap baik kepada orang lain. Dan yang terakhir, keempat, bersikaplah rendah hati. Jadi itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang beberapa Asmaul Husna. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahya. Semoga penjelasan ini bisa kalian pahami, kemudian bisa bermanfaat juga serta bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.